Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah bi'alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh dengan berkah ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran di kelas 3B. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema yang keempat, yakni kewajiban dan hakku. Dan kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Baik, soal-soalnya, mari kita mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat saran. Nah, apa itu kalimat saran? Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan. Untuk apa? Agar orang yang kita berikan saran bisa menerima saran dengan lapang dada, dengan baik, tanpa merasa tersinggung. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya atau hendaknya, atau juga bisa dengan sebaiknya. Sebagai contoh adalah, Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Kemudian Fitri menjawab, terima kasih Dedi untuk sarannya. Jadi ketika Dedi memberikan saran dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan, maka Fitri pun akan menerima saran tersebut dengan lapang dada, dengan baik, tanpa merasa tersinggung. Oke, lanjutkan. Nah, contoh lainnya. Permasalahannya adalah halaman rumah Arya banyak sampah berserakan. Maka apa sarannya? Sarannya adalah sebaiknya Arya membersihkan halaman rumahnya setiap hari. Nah, ini adalah contoh lain dari memberikan saran. Oke, kita lanjutkan ya di muatan pembelajaran matematika. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jadi kita bisa menentukan dua bilangan yang jumlahnya itu sudah diketahui. Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Bagaimana apa caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan semuanya. Nah, yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama, kalian harus menentukan sebuah bilangan yang lebih kecil. Ya, Bapak garis bawahi, yang lebih kecil dari bilangan yang sudah diketahui. Jadi kita menentukan bilangan pertama, ya, dengan membuat bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang sudah diketahui. Nah, langkah kedua, untuk mendapat bilangan kedua, kalian cukup mengurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama yang tadi kalian buat, ya. Nah, untuk lebih memahami poin ini, kita lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut. A ditambah B itu sama dengan 370. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B. Ya. Nah, untuk menentukan nilai A dan B ini,
Kita lihat penyelesaiannya, yaitu tentukan bilangan A, di mana A itu harus lebih kecil. Ini tanda lebih kecil ya. Ini tanda lebih kecil. Jadi A itu bilangannya atau angkanya itu harus lebih kecil dari 370. Misalnya kita buat A itu sama dengan 200. Sebenarnya berapapun boleh, yang penting apa? Yang penting kurang dari 370. Kalau misalkan anak-anak mau buat A itu sama dengan 300 juga bisa ya. Nah, di sini Bapak tulis A itu sama dengan 200. Nah, sehingga bilangan B itu dapat kita tentukan dengan cara berikut, yaitu A ditambah B itu sama dengan 370. Bapak ulangi, A ditambah B sama dengan 370. Nah, 200 ditambah B sama dengan 370. Lah kok kenapa 200? Karena A ini kan sudah kita tentukan ya. A ini adalah 200. Jadi A ditambah B itu sama dengan 200 ditambah B ya gitu ya. Kemudian sama dengan 370. Nah, maka untuk mengetahui B itu berapa, kita tinggal mengurangi bilangan yang diketahui, yaitu 370 dikurangi dengan bilangan yang tadi kita sudah buat, yaitu A sama dengan 200. Maka 370 dikurangi 200 itu sama dengan 170. Nah, jadi nilai A dan B dapat kita ganti atau dapat kita ketahui dengan A itu sama dengan 200 dan B sama dengan 170. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dua bilangan yang jumlahnya itu sudah diketahui dari soal. Oke, lanjutkan. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan dikerjakan soal-soal latihan di halaman 99. Di sana ada 3 soal latihan ya, bagian A, bagian B, dan bagian C ya. 1, 2, dan 3. Silahkan kalian isi semuanya sebagai tugas dan PR-mu di akhir pekan ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di muatan pembelajaran SBDP, yaitu tentang pola irama 3. Apa itu pola irama 3? Pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Nomor 1, pola irama dengan birama 2 artinya ada 2 hitungan atau 2 ketukan dalam satu pola irama. Nomor 2, pola irama dengan birama 3 artinya ada 3 hitungan atau 3 ketukan dalam pola irama, dalam satu pola irama. Kemudian yang terakhir nomor 3, pola irama birama 4 artinya ada 4 hitungan atau 4 ketukan dalam sebuah pola irama. Gitu ya. Apa tuh birama? Birama adalah irama yang berulang-ulang. Nah, sebagai contoh, ayo tentukan pola irama berikut. Praktikan bersama teman-temanmu. Ya, ada pola irama duk prok duk, duk prok duk, duk prok duk, prok duk prok, prok duk prok. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira dari gambar yang kalian bisa lihat ini, kira-kira pola irama ini pola irama berirama berapa? Apakah 2? Apakah birama 3? Atau birama 4? Apa kira-kira? Jawabannya adalah
pola irama dengan birama 3. Di dalam satu pola irama ada 3 hitungan atau 3 ketukan. Gitu ya. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ketika belajar di kelas. Kita langsung akan praktekkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Ya, muatan bahasa Indonesia. Masih tentang kalimat saran dari teks. Jadi kalimat saran itu berisi solusi terhadap suatu masalah. Apa itu solusi? Solusi itu artinya pemecahan masalah atau jalan keluar dari sebuah masalah. Nah, kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI, ya. Kemudian selain itu kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, ayo berlatihlah membuat kalimat saran yang ada di buku Bupenamu. Nah, untuk poin ini kalian bisa berlatih membuat saran di buku Bupenamu di halaman 101. Ya, buatlah 3 kalimat saran untuk menjaga kesehatan tubuh dan tuliskan pada tabel berikut. Jadi silakan Ananda Solihah membuat 3 saran, ya, 3 buah saran tentang apa, Pak? Tentang menjaga kesehatan tubuh. Silakan ditulis di buku Bupena masing-masing. Oke, kita lanjutkan di muatan pembelajaran PPKN, yakni kewajiban dan hak di rumah. Nah, ini adalah inti dari subtema yang pertama ini, kewajiban dan hak di rumah. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Bapak ulangi, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu. Jadi kalau tidur tidak boleh terlalu larut malam. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan tubuh menjadi kekurangan istirahat. Kalau sudah kurang istirahat, pasti tubuh tidak akan fit keesokan harinya dan mudah terserang banyak penyakit dan virus-virus, ya. Kemudian kewajiban lainnya sebagai anggota keluarga adalah mandi secara teratur, ya, minimal 2 kali dalam sehari, mandi pagi dan mandi sore. Kemudian apalagi? Berpakaian bersih. Nah, berpakaian bersih juga termasuk kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Oke? Nah, setelah kita membahas kewajiban, maka kita akan bahas lawan dari kewajiban, yaitu hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Bapak ulangi, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi urutannya, kewajiban kita laksanakan terlebih dahulu, baru kemudian setelah selesai, setelah tuntas, maka kita boleh menerima hak atau boleh menuntut hak, sesuatu yang kita dapatkan, yang kita terima, yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh dari hak sebagai anggota keluarga adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat, dan hak kita hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih, ya. Jadi antara kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang.
urutannya, kewajiban kita laksanakan, baru kemudian haknya bisa kita peroleh. Oke, baik. Barangkali ini saja yang bisa kita pelajari pada pembelajaran di pagi hari ini. Insya Allah di hari Senin pekan depan kita akan lanjutkan kembali pembelajaran di subtema yang ke-1 di PB yang ketiga dan PB yang keempat, insya Allah. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian anak-anak semuanya ya telah menyimak video pembelajaran ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.